Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan yang berjudul dengan struktur beton, balok, dan plat. Yang terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri bernama Loka Manggala dengan NIM D100 210 151 dan teman saya Mas Dava Muhammad Sidki dengan NIM D100210099 dan Mas siapa yang satunya? Chandra Aditya Nugroho dengan NIM D100210264. Dan yang terakhir Mas siapa? Dan saya Mas Yahya Asditama dengan NIM D100210240. Nah, untuk presentasi ini kita akan menghadiri 5 materi, yaitu materi pertama adalah tentang konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang. Apa sih konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang? Konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang adalah prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap perencanaan struktur agar bangunan dapat menahan beban yang bekerja secara aman dan optimal. Konsep keamanan dalam perencanaan struktur beton bertulang bertujuan untuk menciptakan bangunan yang kuat, stabil, tahan lama, dan aman bagi penggunanya. Konsep keamanan ini harus disesuaikan dengan standar peraturan yang berlaku, seperti SNI 2847 tahun 2019 dan SNI 1726 tahun 2019. Berikut konsep keamanan itu meliputi beberapa aspek. Aspek pertama yaitu faktor beban dan faktor reduksi keamanan yang digunakan untuk memperhitungkan ketidakpastian dan variasi beban dan kekuatan material. 2. Metode perencanaan berbasis kekuatan yang mengharuskan kuat rencana lebih besar dari kuat perlu untuk setiap elemen struktur. Yang ketiga, kemampuan layanan merupakan kemampuan struktur untuk memberikan kenyamanan dan fungsi yang sesuai dengan tujuan penggunaan bangunan seperti batas lendutan, retakan, getaran, dan deformasi. Materi kedua yaitu akan dibacakan oleh Mas Chandra. Oke, di sini saya akan membacakan materi 2. Beban apa sajakah yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang? Beban-beban yang digunakan dalam perencanaan struktur beton bertulang ada 2. 1. Beban mati, dead load, yaitu berat dari semua bagian suatu gedung atau bangunan yang bersifat tetap selama masa layanan struktur, termasuk unsur-unsur tambahan, finishing, mesin-mesin, serta peralatan tetap yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gedung atau bangunan tersebut. Yang kedua, beban hidup, life load, yaitu beban yang berasal dari penggunaan bangunan seperti beban orang, beban kendaraan, dan sebagainya. Beban hidup dapat berubah-ubah besar dan letaknya sesuai dengan fungsi bangunan. Yang ketiga, beban angin, wind load, yaitu beban yang berasal dari tekanan atau tarikan angin yang bekerja pada permukaan bangunan. Beban angin dipengaruhi oleh kecepatan, arah, dan durasi angin, serta bentuk, ketinggian, dan lokasi bangunan. Yang keempat, beban gempa, earthquake load, yaitu beban yang berasal dari getaran tanah akibat gempa bumi yang menimbulkan gaya-gaya inersia pada massa bangunan. Beban gempa dipengaruhi oleh intensitas, frekuensi, dan durasi gempa, serta karakteristik tanah, massa, dan kekakuan bangunan. Nah, untuk materi yang ketiga itu akan dijelaskan oleh Mas Dava. Selanjutnya ada materi 3, kombinasi dan SNI yang digunakan dalam penentuan kombinasi beban. Kombinasi beban. Kombinasi beban yang digunakan dalam perancangan struktur beton bertulang adalah kombinasi beban yang menghasilkan kondisi terburuk atau paling kritis untuk setiap elemen struktur. Kombinasi beban ini harus memenuhi persyaratan keamanan dan kemampuan layan struktur.
SNI yang digunakan dalam penentuan kombinasi beban adalah SNI 1726 dan 2019 tentang cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan, gedung dan non-gedung. SNI ini mengatur beberapa jenis kombinasi beban, antara lain yang pertama, kombinasi beban untuk kondisi layan, yaitu kombinasi beban yang digunakan untuk memeriksa apakah struktur dapat memberikan kenyamanan dan fungsi yang sesuai dengan tujuan penggunaan bangunan, seperti batas lendutan, retak, getaran, dan deformasi. Contoh kombinasi beban untuk kondisi layan adalah 1,0D ditambah 1,0L, 1,0D dan 1,0W, 1,0D dan 1,0E, di mana D tersebut beban mati, L adalah beban hidup, W adalah beban angin, dan E adalah beban gempa. Yang kedua, ada kombinasi beban untuk kondisi keamanan, yaitu kombinasi beban yang digunakan untuk memeriksa apakah struktur memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan beban-beban yang bekerja secara aman dan optimal. Contoh kombinasi beban untuk kondisi keamanan adalah yang pertama 1,2D ditambah 1,6L ditambah 0,5. Selanjutnya 1,2D dan ditambah 1,6 ditambah 1,0L atau 0,5W. Selanjutnya 1,2D ditambah 1,0W ditambah 1,0L ditambah 0,5. Selanjutnya 1,2D ditambah 1,0E ditambah 1,0L. Selanjutnya 1,0W ditambah 1,0D. Selanjutnya 1,0E ditambah 0,9D. Di mana D, L, W, dan E adalah seperti di atas. LR adalah beban atap, R adalah beban hujan, dan L adalah beban hidup yang direduksi. Nilai faktor beban untuk L dapat direduksi menjadi 0,5L. Nah, untuk materi yang keempat, yaitu dibacakan dan dijelaskan oleh Mas Yahya. Selanjutnya materi 4, yaitu gaya yang digunakan perancang tulangan dalam perencanaan balok portal. Dalam perencanaan balok portal, gaya-gaya yang digunakan dalam perencanaan tulangan meliputi 1. Gaya lentur. Gaya ini timbul akibat beban yang bekerja pada balok dan menyebabkan balok membengkok. 2. Gaya normal, yaitu gaya ini diteruskan dari balok ke kolom dan biasanya berupa gaya vertikal. 3. Gaya akibat gravitasi dan gempa. Dalam perencanaan struktur portal, perlu mempertimbangkan beban akibat gravitasi dan gempa. Perencanaan portal biasanya dimulai dengan perencanaan balok terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan kolom. Desain penulangan balok didasarkan pada nilai gaya-gaya dalam maksimum dari kombinasi-kombinasi beban yang ada. Nah, selanjutnya materi 5. Untuk materi 5 akan dijelaskan dan dibacakan oleh Mas Yahya kembali. Preliminary dimensi balok dalam perancangan balok portal. Preliminary design atau desain awal adalah tahap awal dalam perencanaan balok portal. Ini melibatkan estimasi awal dimensi penampang balok. Berikut ini adalah beberapa informasi yang mungkin berguna, yaitu 1. Tinggi balok. Tinggi balok biasanya berkisar antara 1/12 dari bentang. Misalnya, jika bentang ada 5 meter, maka tinggi penampang balok atau H dapat dipilih sebesar 1/12 kali 5 meter, sama dengan 0,42 meter.
atau sekitar 420 mm. Yang kedua, lebar balok. Lebar balok biasanya berkisar antara 1/2 hingga 2/3 dari tinggi balok. Menggunakan contoh di atas, lebar penampang balok atau B dapat dipilih sebesar 2/3 kali 420 mm sama dengan 280 mm. Yang ketiga, dimensi balok. Dalam sebuah studi, balok induk direncanakan dengan ukuran 50 kali 70 cm dan balok anak dengan ukuran 40 kali 60 cm. Nah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Wis. Ilaga